Selamat datang di Jam Trader. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hanya satu saham, yaitu saham Unilever khusus yang pada beberapa waktu ke belakang, beberapa bulan ke belakang itu saham Unilever turun terus. Yang jadi pertanyaan adalah, kok saham Unilever yang punya fundamental bagus setiap tahun bagi-bagi dividen, loyal kepada para pemegang sahamnya, itu turun terus. Kalau secara fundamental kita nggak meragukan kekuatan fundamental Unilever. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah kenapa fundamental itu tidak berbanding lurus dengan pergerakan harganya. Ya, itu kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Pada teman-teman yang belum subscribe dulu Jam Trader. Oke, kalau sudah subscribe kita langsung saja pada pembahasan. Sebelumnya kita akan disclaimer dulu. Nah, ini disclaimernya. Oke, sudah dibaca ya. Oke, ada beberapa indikasi kenapa saham Unilever itu harganya turun terus. Oke, nah kita langsung saja kepada indikasi yang pertama. Nah, indikasi yang pertama adalah, ini kita datanya dapat dari KSEI ya, data kepemilikan saham, bahwa saham Unilever ini secara pergerakannya itu digerakkan oleh asing, dinaik turunkan atau dimotori, disupiri oleh supir asing. Dan ini data dari KSEI dari tahun 2018 Mei, itu kepemilikan asing di saham Unilever 57,1%. Nah, pada bulan April 2021, ini data terakhir dari KSEI. Kita dapat dari KSEI tahun 2021 bulan April, itu presentasi kepemilikan asing di saham Unilever itu menjadi 52,3%. Artinya ada penurunan kepemilikan di sini, perpindahan kepemilikan dari asing ke lokal, ke investor lokal. Oh ya, ini pertanyaan juga, kok kenapa total saham yang beredarnya ini pada tahun 2018 itu cuma segini, dan pada tahun 2021 itu jadi segini? Itu karena pada tahun 2019 akhir, bulan Desember, Unilever stock split 1:5. Artinya yang punya satu saham itu dipecah jadi sama dengan mempunyai 5 saham. Sehingga sahamnya ya jadi banyak seperti ini. Karena stock split tadi. Kemudian indikasi yang kedua. Indikasi yang kedua itu bisa kita lihat dari peningkatan jumlah investor yang ada yang pegang di Unilever. Ini datanya kita dapat dari RTI Bisnis. Ini pada bulan November tahun 2020, itu jumlah investor di saham Unilever adalah 85.455 investor. Kemudian pada bulan Desember 2020 itu naik, bertambah 11.082 pemegang saham atau investor. Bulan Januari 2021 itu bertambah lagi 11.851 pemegang saham. Bulan Februari 2021 itu bertambah lagi 6.679 pemegang saham. Bulan Maret, data yang kami terakhir dapatkan tahun 2021, itu bertambah 5.496 investor. Artinya sudah ada 120.563 investor yang terindikasi nampung jualan asing tadi yang 5%. Ini data terakhir loh ya, data terakhir yang kita dapatkan. Berarti yang 5% itu ditampung oleh, indikasinya ditampung oleh lokal. Karena siapa lagi yang mau nampung saham asing?
kepemilikan asing selain dari lokal, kan seperti itu. Itu indikasi yang kedua. Kemudian indikasi yang ketiga, nah kita bisa cek indikasi yang ketiga kenapa saham Unilever itu turun terus. Kita cek saham Unilever di broker summary dari bulan Mei 2018 sampai April 2021. Oke, mari kita cek. Unilever. Oke, Unilever dari 2018 bulan Mei sampai terakhir, hari terakhir ini tanggal 7 bulan Mei 2021. Foreign, kita lihat foreignnya ya. Ini data 2018 ya, sesuai dengan data yang kita dapatkan dari case tadi sampai data yang terakhir. Nah, kita bisa lihat broker-broker mana saja yang melakukan penjualan, broker-broker asingnya terhadap saham Unilever. Ini kita bisa lihat ada RX jual 1,2 juta lot, kemudian ada CS ini 622.714 lot, kemudian BK broker BK jual 526.488 lot, CG 311.955 lot, YU itu 210.138 lot, ada JP 185.993 lot, ada DP 182.000 lot, 296 ini CC juga asing, CC-nya ada 136.019 lot. Nah, kita lihat lokal siapa sih yang nampung. Nah, lokal yang nampung itu YP, ini sudah jelas, YP, NI, GR, PD, DH, KKOD. Ini JP, AZ. Ini retail semua yang nampung. Jelas retail, domestik. Dan menjadi topnya itu YP, NI, BNI Sekuritas, Mirai Aset, Panin Sekuritas, PD, Indo Primer, DH, Sinar Sekuritas, KK, Philips Sekuritas, kemudian OD ini Dana Reksa, BRI Dana Reksa, kemudian JP, MyBank, ini ada AZ itu Sukor Invest, Sukor ya, Sukor Sekuritas, sorry. Nah itu broker-brokernya lokal jelas yang nampung saham Unilever dari asing. Kita netkan all asing dan lokal. Ya inilah kesimpulan dari broker-broker mana saja yang total keseluruhan broker-broker mana saja yang jual saham Unilever. Nah ini totalnya segini. Ini oke. Dan yang nampung paling banyak DX, YP juga jadi top buyer, NI, GRPD, DH, KK. Oke. Berarti fix bahwa saham Unilever ini ditampung sama lokal yang 5%-nya. Itu dari broker summary. Ini jelas distribusi besar. Oke. Kemudian dari segi teknikal seperti apa? Ini dari segi teknikal ya. Kita cek teknikalnya. Buka chart seperti ini. Dari segi teknikal ini jelas lagi downtrend dan mendekati support kritis di 5.000 segini, di 5.000 berapa ya, 5.300. Di 5.300 ini mendekati support kuatnya terendah sejak tahun 2014. Jadi kita berada pada posisi harga tahun 2014 seperti ini, support kuatnya, support terdekat. Mudah-mudahan ya bisa dipertahankan di level ini, bisa dipertahankan di level 5.300,
Di bawah juga ada support kuat di 5000 nih. Di 5000 support kuatnya juga oke. Kemudian di 4500 dan kita cek lagi ya, sorry. Oke, harga sini nih di 4000-an. Nah, ini support kuatnya. Ya mudah-mudahan dipertahankan, kita catat dulu aja ya. Support kritis. Harga 5300. Rp5.000, kemudian Rp4.500. Nah, ini support kuatnya. Jadi kita catat ya. Support kritisnya harga 5.300 ya, mungkin kalau tetap bisa dipertahankan akan konsolidasi dulu di sini. Konsolidasi di range 5.300 5.500. Nah, kalau jebol ini bahaya. Kalau jebol cukup dalam juga ya di 5.300, di 5.000, di 4.500. Kalau 4.500 nggak bisa dipertahankan, maka akan ke 4.000. Itu yang terdekat, support terdekat Unilever. Kesimpulannya dari segi teknikal, yang pertama saham ini trennya lagi turun atau downtrend. Yang kedua, mendekati support kritis yaitu di 5.300. Jika jebol ke 5.000 bisa ke 4.500, bisa juga ke 4.000. Seperti itu. Kita tunggu dulu beberapa waktu ke depan secara teknikal bagaimana. Oke. Oke, terakhir sebagai penutup, solusinya gimana untuk saham Unilever ini? Kan kita sudah pegang dari dari lama, ternyata downtrend dan turun terus ya. Yang pertama ya turut prihatin ya. Yang pertama kita turut prihatin bagi yang nyangkut di atas ya. Mudah-mudahan nanti Unilever bagi dividen bagi pemegang sahamnya, bagi para pemegang saham, mudah-mudahan bagi dividen lagi tahun ini. Itu juga ya lumayan lah, bisa buat uang tunggu, sebagai uang tunggu kita. Yang pertama ya solusinya bagi yang udah punya dan memang mengharapkan kenaikan lagi ya, masih butuh konfirmasi yang yang kuat. Kalau menurut kami ya, konfirmasi yang kuat, karena ini lagi downtrend, saham Unilevernya lagi downtrend ya. Kalau bisa jangan average down dulu, kita nunggu, bisa tunggu secara teknikal tadi di level-level support ini. Nah, bisa kita nunggu ketika asing buyback lagi yang 5% itu. Asing buyback yang 5% tadi. Buyback lagi asing. Terus kalau mau average down, karena saya memang niatnya sudah tekad dari awal, sudah punya dana nih buat nabung saham di Unilever. Kalau bisa ya wait and see dulu aja. Wait and see, tunggu di support yang tadi, yang pertama. Yang kedua, kalau mau average down ya itu tadi, buyback
Tunggu buyback asing lagi. Tunggu buyback asing. Karena asing tadi kan yang gerakan harga Unilever, maka kita ikutin aja asingnya. Kalau dia buyback ya. Buybacknya tentunya dengan buyback yang besar loh ya. Yang besar di atas 5% atau setidaknya 5% dari yang tadi sudah asing jual. Nah, itu baru bisa diperhatikan untuk average down. Seperti itu. Jadi, atau mungkin mau kombinasi, barangkali asing nanti buyback lagi di harga 5.000 atau di harga 5.300. Kita perhatikan di support-support itu apakah asing buyback lagi dengan buyback yang atau dengan jumlah buyback yang lebih besar atau enggak, setidaknya sama dengan saham yang dia jual beberapa waktu ke belakang. Seperti itu. Ya bagi yang belum beli ya tunggu, dan memang punya niat beli, udah cinta mati banget sama Unilever, ya monggo, mungkin tunggu asing buyback lagi. Seperti tadi itu. Seperti tadi yang kita jelaskan, bisa di level-level itu kalau asingnya buyback di level 5.500, nah itu bisa diperhatikan. 5.300 atau 5.000, 4.500, 4.000 itu bisa diperhatikan di level-level situ. Nah, itu barangkali mungkin solusi dari kita. Kita juga turut prihatin, mudah-mudahan asing cepat masuk lagi buyback di saham Unilever. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan mengenai kenapa saham Unilever turun terus. Seperti itu.